here? We want to make a delicious food. Wow, really? It's so nice. Okay, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Dapur Fitri dan ini adalah siapa? Kanza Fitri. This is my inspiration. Oke, hari ini kita mau berbagi kepada kalian semua bagaimana cara membuat sesuatu yang mengenyangkan dan itu juga enak ya. Rasanya gurih, lezat, nikmat dan bisa jadi inspirasi buat bekal anak-anak. Anak-anak itu jangan hanya dikasih snack-snack ciki-cikian gitu, perkenalkanlah dengan kuliner Indonesia yang sangat beragam. Sekarang kita mau bikin sesuatu dengan beras, nasi ya, dengan beras di sini ya, menggunakan beras. Kita juga pakai daun, oke? Kakak suka nggak makanannya? Oh, nggak tahu. Dia belum tahu kita mau bikin apa. Sekarang mau kita mulai? Let's do it. Oke, pertama-tama kita persiapkan ini ya, beras yang sudah direndam kurang lebih 2-3 jam. Sudah dicuci ya. Pertama dicuci kemudian direndam 2-3 jam. Kemudian ya, ini ada 3 lembar salam. Kita pergunakan juga ini 1250 1300 ya, 1300 santan sedang dari 1 buah kelapa ya. Ini santannya tadi dia sudah masuk chiller jadi ada gumpal ya. Oke. Kemudian ini berasnya mau kita aron terlebih dahulu ya. Kita aron terlebih dahulu, kita masukkan berasnya 500 gram. Masukin berasnya. Kakak lihat nih, mama lagi bikin buat bekal kakak. Terus ini daun salamnya ya, kurang lebih 3-4 boleh. Kemudian ini garamnya kurang lebih 15 gram. Kembali lagi, ini semua tergantung dari kualitas beras kalian, oke? Kualitas beras, kalau berasnya itu takut air, jangan pakai terlalu banyak santannya. Oke, bisa dikurangin mungkin 100 ml atau 150. Tapi kalau misalnya berasnya berani air ya, 1300 itu pas ya. Kita masak, kita didihkan terlebih dahulu ya, sampai dia santannya itu meresap ke dalam berasnya. Oke, ini jangan lupa diaduk-aduk guys, jangan sampai juga dia gosong. Oke, kalau sudah mendidih, nanti kita menggunakan api kecil saja ya. Oke, ini saya tutup. Oke, berikutnya kita mau bikin isiannya. Nah, isiannya ini saya ngakalin supaya anak-anak itu mau makan daging, mau juga makan sayuran. Ya, jadi di sini saya menggunakan daging, kurang lebih ini seperempat ya, 250 gram. Gunakan juga wortel, 1 buah wortel ya, ukuran besar ini, dan 2 buah kentang ini ukuran kecil ya. Oke, kita mau bikin bumbunya. Bumbunya itu sangat simple. Kakak berani potong-potong nggak? Berani? Ini kita pakai 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Kita iris terlebih dahulu ya. Bisa nggak kakak ini belajar potong bawang? Tapi belum boleh, takut kepotong. Nah, ini aronan kita udah jadi ya. Jadi ketika dia mendidih ya, 5 menit mendidih, kemudian diaduk-aduk dan dimatikan. Kemudian kita tutup ya.
tutup dan diamkan sampai santannya itu terserap seluruhnya ke dalam beras. Oke, itu kurang lebih 30 menit ya. Oke, berikutnya kita mau membuat isiannya. Ini pindahin dulu sini. Sekarang kita mau buat isiannya. Pertama-tama kita masukkan sedikit minyak ya untuk menumis. Kita tunggu panas sebentar. Udah panas belum? Belum. Nah, di sini saya menggunakan daging cincang yang sudah saya gongsok terlebih dahulu. Jadi ketika kita beli daging cincang ya, sudah saya tumis terlebih dahulu tanpa apa-apa. Ya, karena dari dagingnya itu sendiri akan mengeluarkan lemak ya. Seperti ini. Nah, ini udah saya tumis sebelumnya ya. Jadi sudah matang. Oke, karena dia sudah matang, jadi nanti dia masuknya belakangan. Oke, minyaknya udah panas. Sekarang kita tumis 2 bawang ya, bawang merah, bawang putih. Tumis. Aduk-aduk. Nah, jika kalian ingin pedas, boleh ditumisin, dimasukkan itu irisan cabai ya. Mau cabai rawit atau cabai keriting, monggo ya. Oke. Ini harumnya udah kemana-mana. Berikutnya kita masukin terlebih dahulu ininya nih, wortelnya, karena wortel lebih keras ya. Wortel lebih keras. Kita masukin wortel. Masak hingga wortelnya matang. Wortel matang itu agak lembek gitu ya. Kalau dikunyah dia nggak mentah gitu. Nah, ini kalau mau mempercepat proses boleh ditambah sedikit air ya. Kurang lebih ini 100. Saya pakai setengahnya terlebih dahulu. Masukin kentangnya ya. Airnya kita semuain aja ya, 50 cc, jadi total 100. Kembali lagi itu juga tergantung dari besarnya kentang kalian atau besarnya wortelnya begitu ya. Untuk isian ini sebenarnya kita bisa jadikan lauk juga guys. Nah, ini sayurannya sudah matang ya. Ketika udah matang, kemudian kita masukkan dagingnya. Kalau misalnya kalian mau menumis dagingnya langsung ya, dagingnya terlebih dahulu kalau dagingnya mentah,
daging masuk duluan ya, tapi ini karena daging saya udah saya bongso sebelumnya, jadi masuk setelah sayuran matang. Oke, kita bumbuin ya. Ini garamnya kurang lebih 5 gram sampai 7 gram ya. Saya juga kasih 1 kaldu bubuk, ini yang kotak ini. Rasanya bebas aja, kasih sedikit garam ya, sejumput. Sorry, ini gula. Oke. Oke guys, ini udah aku isi ya arem-aremnya. Jadi aku mau kasih contoh nih. Ini kurang lebih 70 gram ya nasinya. Kita kepal-kepal dulu dengan tujuan itu supaya nanti dia lebih lembut jadinya ya. Berasnya enggak bulat-bulat gitu. Nih kurang lebih 70 gram. Kita pipihkan sedikit, kita buat lubang ya. Nih, terus kita isi. Isiannya itu 1 sendok ya. Kurang lebih itu 20 gram. Oke. Nih, terus kita tutup, tekan ke dalam isiannya, tutup. Gitu ya. Terus digepeng-gepengin. Nah, karena ini bikinnya buat bekal anak-anak ya, jadi saya nggak pakai cabai. Tapi kalau kalian mau pakai cabai, kasih isian rawit di dalamnya juga itu lumayan ya, sudah pembuat pedas. Oke, aku selesain dulu ya ininya ya, bikin bulat-bulatnya ya. Next step berikutnya kita bungkus dengan daun ya. Caranya itu daunnya ini ya, ini udah saya jemur, atau kalau misalnya nggak ada matahari, kebetulan hari ini nggak ada matahari tadi, jadi saya panaskan sebentar aja di kompor gitu ya supaya lemes ya. Kadang-kadang tuh dapat daun yang agak tebal jadi dia susah ditekuk. Oke, ini kurang lebih kurangnya 20 cm ya panjangnya. Kemudian kita masukkan seperti ini, kita gulung ke dalam ya. Gulung ke dalam, agak ditarik, gulung lagi seperti itu ya. Terus kalau kurang kencang agak ditarik aja. Ulang ya. Bismillah. Itu. Kemudian ini ujungnya kita tekuk ke dalam, terus kita lipat. Berikutnya disemat pakai tusuk gigi atau biting ya. Oke. Berikutnya satu lagi juga gitu. Tekuk ke dalam, ujungnya dilipat. Jadi begini, cantik kan? Tuh. Ya. Nah, ini sisanya boleh sedikit digunting nanti ya. Kalian. Oke guys, ini udah selesai ya, udah selesai dibungkusin, udah dirapiin. Kemudian ujungnya ini digunting sedikit ya, supaya dia gak menuhin tempat juga dan rapi. Setelah ini kita kukus pakai langseng kurang lebih 30 menitan atau sampai matang ya. Nah ini lihat perbedaannya. Daunnya ini sudah berubah warna, tandanya dia sudah mulai matang, sudah matang. Nah ini kita angkat ya. Tuh kalau saya sih senengnya ngukusnya dia berdiri seperti ini, jadinya dia muat banyak. Oke. Lontong isi ini atau arem-arem pas banget buat bekal ya. Ketika kalian dalam perjalanan atau mau pergi kemana, ini mantep banget ya, bisa ngeganjel ya, karena makan satu juga udah lumayan kenyang gitu. Dan insya Allah ini awet ya, kurang lebih di suhu ruang 1 harian dia masih kuat. Nah kalau kalian mau taruh di chiller,
kemudian kalian bisa hangatkan kembali, itu juga masih enak rasanya. Oke guys, jumpa lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa, jangan lupa masak itu mudah dan menyenangkan. Pak kelibet Pak.